Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berdoa dan menjaga sesuatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk khidmah yang dimaksudkan di akhir Nabi Muhammad ta'ala min ma'al hasan Allah wa al-hayy sayyidina Abu Bakar ya arhamar rahimin. Kamu berapa nih? 100. Lanjut 108 paling atas ya, Ustaz, paling atas. Ya, ulang sedikit ini biar ada itu sebelum malam ya berangkat. Itu tentang apa kemarin? Tentang apa ini? Tentang masalah bahayanya apa? Rokok yang suatu amat yang membahayakan. Wahdarni kulli syai'in beruka kita dinasihati oleh mu'alif. Di antaranya kita harus meninggalkan sesuatu yang akan membahayakan pada diri kita. Apa itu? Pada saat dan syai'an mubirun wa ikana kathiru minan nasi ya'tadunahu, walaupun itu banyak orang melakukan itu. Ya, jangan sebagai ukuran kalau mayoritas yang melakukan itu adalah hal yang baik. Seperti apa? Diberikan ilustrasi oleh mu'alif di sini. Di sini suruh itu hol, ya, seperti contoh merokok, bukan yang berubah awal, menata terbina alamatun alamati ujilah dan seterusnya. Nanti nambah ya. Nah, anak santri hari menambah. Kalau itu sudah memenuhi, kemudian terakhir kemarin dan rokok juga. Wayusat ibu syahwat ta'am. Rokok itu sudah bisa apa? Akibatnya menghilangkan selera makan. Lantas kalau orang yang merokok itu lupa makan, bahkan bisa kenikmatan makan bisa dikalahkan dengan kenikmatan merokok. Kemudian wayaduru Arya tadi selain menghilangkan nafsu makan juga membahayakan kepada paru. Wayusab ibu suhuma laudil wajhi, dan juga merokok bisa menyebabkan utak wajahnya, mukanya. Kemudian kita lanjut. Dan dia. Apa maksudnya di sini? Atau bil haqiqati, sebenarnya. Al haqiqati dalam sebenarnya. Sumun itu racun. Baktiun yang laban, yang akan bisa membunuh seseorang, tapi tidak saat itu juga, tapi dengan cara pelan, tapi pasti. Itu bukan hanya mu'alif kitab ini saja, tapi pakar kesehatan, para dokter. Bungkus rokok itu ya cuk, tertulis apa sih sekarang? Dulu di awal-awal kan cuma begitu, awas ada kentung rokok dapat mengganggu apa kesehatan, akan menyebabkan jantung koroner, racun di paru-paru. Sekarang iklannya lebih
tulisannya itu lebih gede lagi. Rokok membunuhmu. Itu yang nulis bukan sembarangan orang. Kalau itu tidak diizinkan negara, ya ditangkap orang itu. Berarti memang realitanya seperti itu. Bahkan tulisan itu ada tanpa berdasarkan observasi penelitian. Dan itu benar. Sumun badiun, racun yang bisa membunuh tapi tidak secara spontanitas, tapi pelan-pelan. Nah, berarti orang yang merokok berarti sama dengan mau bunuh. Mau tidak dihindari. Jadi kalau ada teman kita merokok, tolong sampaikan, kamu mau bunuh diri. Suami tidak merokok, bilang apa? Bang, kamu mau bunuh diri. Kalau mau bunuh diri silahkan. Biar adik dapat pengganti lagi yang lebih baik daripada Allah. Atau bilang, apa kamu rela adik menjadi janda? Sudah dinyatakan gitu ya, kalau suami merokok, mau kehilangan adik, mau kehilangan kamu. Apa kata suaminya? Jadi dia kehilangan kamu daripada dengan rokok. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dararuhu, bahayanya ba'da zaman, ba'da sesudah zamanin masa. Sudah beberapa bulan, sudah setahun kemudian, 2 tahun kemudian, tidak saat itu. Kemudian racun itu mengendap di paru-paru, hanya tidak bisa bernapas, tidak lubang nafas bulan. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Hanya masuk rumah sakit, dokter sudah tidak punya upaya usaha untuk bagaimana menyelamatkan si perokok ini. Apakah ada kecuali harus dibuatkan lubang di sini, nanti selang masuk sini, jadi nampaknya lewat selang. Dan Ustaz melihat sendiri, Abi lihat sendiri, nengok sama Umi rumah sakit, ya Allah, selang sini, ya Allah, kita rokok. Wala siyama waktas suhu wala siyama wadan la siyama, satu kata la siyama, apalagi waktu asyuhuh, pada waktu tua. Pada waktu tua, tidak hanya satu batang, tapi satu pak. Yang ini satu pak, bungkus. Ada orang sehari itu bisa satu bungkus. Isinya berapa? Maaf. Berapa nih satu bungkus isinya berapa wahin? Mantan rokok. Katanya kemarin sudah bertobat, kalau nggak tobat ya sudah cekulin kolam aja. Ya, berapa isinya satu bungkus isinya berapa? Harganya? Harganya berapa nih? Allah, 18.000 ditelan mentah-mentah, dibakar, dihisap, buang, bakar, hisap, buang, bakar, hisap, buang, dapat nasi. Beri kerupuk dapat berapa ini? Berapa bungkus ini? Ya Allah. Udah tempat nasuhah udah tempat nasuhah, tawan pulang. Dia tahu bahayanya seperti ini.
Walidzalika wa dan li karena dalika yang demikian itu ajma'a sepakat, ajma'a sepakat, karena ajma'a itu terjemahannya kumpul saja, berjamaah saja, tapi di sini terjemahkan ajma'a bersepakat. Al-atibba'u para dokter, para medis, ahli kesehatan. Al-atibba'u para dokter. Fi kulli zaman wa makan, fi pada kulli setiap zamanin masa wa makanin dan tempat. Ala atas tahakkuki adrorihi wa akhtarihi. Tahakkuki menyelidiki adrorihi bahayanya wa akhtarihi dan dampaknya. Wa annahu dan annahu sesungguhnya kata dakhil dari yusabbibu bisa menyebabkan tidak hanya paru-paru yang diserang, jantung yang diserang, menghilangkan nafsu makan, tapi rokok juga yusabbibu da'as saraton, penyakit as-sarotoni kanker, saroton kanker itu apa kanker di mana penyakitnya itu kanker, nah ada yang tahu kanker? Sekali kanker apa kanker? Tahu nggak kanker? Gimana biasanya itu? Gimana rasa kanker? Macam-macam. Dari hati, paru-paru. Oh itu kanker ya? Ada kanker itu ada kanker paru-paru, kanker jantung, kanker. Soalnya ada yang mengatakan bahwa itu kantong kering. Kanker yang mana ini ya? 18.000 sehari dapat 3 bungkus. 18 kali 2 berapa? Hampir 60.000 kan? 20 kali 3 60.000 sehari. Bakar bisa buat. Yo, nih kanker, di kanker jantung, kanker paru-paru dan kanker benar-benar kanker segala-galanya. Kalau ditabung 1 bulan dapat berapa? 50.000 aja, nggak usah banyak sehari. Kalau perokok ini sehari 50.000 karena 3 bungkus. 1 bulan berapa ya? 1 bulan 1.500.000. 1 tahun itu kalau bapaknya yang merokok ya kasih tahu bapak kalau buat tabung kemudian 1 tahun buat korban udah dapat sapi. 1 jutanya udah 12 juta ya, yang 500-nya sudah 6 juta. Berapa itu? 12 juta tambah 6 juta tambah 20 juta per bulan rokok sendiri. Bahkan ada penelitian kalau 1 hari itu pabrik rokok
ya itu bisa mendapatkan keuntungan bersih itu sampai berapa? Pernah dengar bersatu sampai 300 miliar itu satu hari, karena seluruh dunia itu hampir mereka sebagian masyarakatnya mengkonsumsi rokok. Ya Allah, apalagi di daerah Jawa itu rata-rata, ya masalah ya, iya yang rokok ya, tapi masalahnya nggak ngerti ya, rata-rata di sana merokok. Wahdar dan takutlah at-tadkhin. At-tadkhin apa artinya at-tadkhin? Merokok. Ghayatul hadar. Ghayatul al-hadar. Goyah, boleh bapak kuat. Al-hadari, al-hadari ketakutan. Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi sudah berusaha berupaya dengan maksimal dalam menghindari apa? Rokok itu. Goyah al-hadari dengan sekuat tenaga, semampu kita. Al-hadari untuk menjaga tidak merokok. Pokoknya pesan wanita, pokoknya benar-benar takutlah. Jangan sampai itu terjadi kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita. Lituhafidhu ala sihhatika minal amrad, supaya tuhafidhu, engkau mampu menjaga atau memelihara. Engkau bisa memelihara, menjaga ala atas sihhatika, kesehatanmu, sihhatika, kesehatan, minal amradi, dari berbagai penyakit. Tadi penyakit kanker jantung, kanker hati, kanker paru-paru, kanker kering dan seterusnya. Wahdar dan takutlah. Wahdar wa ala malika minad dhuba, wa dan ala atas alhamdulillah. Amin. Ya, salah satu sunnah walaupun sepele, tapi sunnah ini akan menjadikan perpelihara kesehatan kita. Karena begitu alhamdulillah kita didoakan semua yang mendengar yarhamu Allah. Karena ternyata salah satu yang menjadi ciri khas atau ciri penyakit AIDS itu dia tidak bisa bersih. Orang yang terkena HIV itu tidak bisa bersih, walaupun dia memandang matahari berjam-jam tidak bisa. Atau dia bau masakan aroma apa yang digoreng itu biasanya cabai dengan apa ya? Bawang ya. Kalau di goreng itu aromanya kan langsung masuk. Itu bisa bersih bisa 15 kali. Wajib. Wajib. Nah, orang lain itu ternyata nggak bisa. Untuk penelitian pakar kesehatan. Nah, ini ketika kita diberikan kesempatan bersih, jangan ditahan, tapi jangan lupa untuk berdoa. Nah, segera alhamdulillah. Kalau muak justru ditahan, muak begitu mau muak status itu nih mulutnya. Tahan, perangi musik. Kalau muak ditahan, ditutup sekuat-kuatnya. Kalau bensin jangan ditutup,
Kalau peci ditutup, mohon maaf, nanti gak keluar dari mulut, malah keluar dari tempat yang lain. Biarin aja, kenikmatan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala wa dan ala atas. Maliki, malika dan maliki. Maliki itu ya raja. Malik itu harta kagam. Wa dan ala atas malika litu hafidu niwanya wal di kalimat sebelumnya litu hafidu ala malika. Litu hafidu ala sehatika wa malika. Paham udah? Ya, ketika kita sudah menghindari apa tadi? Untuk tidak merokok, maka akan terjaga kesehatan kita dari berbagai macam penyakit dan akan menghemat harta kita. Wa ala malika wa dan ala tasmalika hartamu. Dari apa? Minat dubai. Dari kesia-siaan. Dari sesuatu yang mubazir, yang tidak ada artinya. Yang gimana gak mubazir, gimana gak sia-sia. Beli, nanti partai beli, dibakar, dihisap, dibuang. Dibakar, dihisap, dibuang. Sia-sia gak kira-kira? Amat sangat sia-sia. Secara nalar saja udah gak nalar nih. Kadang-kadang perlu sendirian. Senyum sendiri. Ya, kenapa nggak ditelan semuanya aja ya? Allah ya. Alhamdulillah ya. Anak-anak diberikan kenikmatan gak merokok. Merokok itu salah satu kenikmatan. Gak merokok itu salah satu kenikmatan. Alhamdulillah. Tidak merokok itu salah satu kenikmatan. Karena ada orang yang bisa ninggalin rokok. Wah susah. Susah saya. Dan ya Allah. Jadi kehilangan pacar daripada kehilangan rokok. Sampai pacar jadi taruhan. Wa iyyaka wa dan iyyaka, takutlah. Wa iyyaka dan takutlah. An yaitu ya hurro, membujuk, merayu kepadamu. Siapa? Asy-syaitanu syaitan. Wa tabda'a, maka tabda'a, engkau memulai bitadkhin di dalam merokok, walau kana qalilan wa dan lau walaupun karena ada qalilan khabarnya kana tarfa'u isma wa tam sibul khabar. Qalilan itu sedikit, walaupun awalnya itu dikit aja cuma sehisap. Awalnya begitu, temennya ngerokok. Nah, ini ngomong tuh, coba-cobain gratis kok. Yang itu nggak bayar. Temennya pintar juga. Oh, ini rasanya, nggak pelayan-pelayan gimana begitu. Pokoknya happy deh. Katanya. Begitu mulai bisa sekali. Ini enak ya. Besok lagi ketemu lagi temannya. Mau nggak? Lempar tuh satu batang. Enak ya. Besok mulai tidak hanya satu bisa. Tidak hanya satu batang, besok beli sendiri. Kadang nggak punya uang, ngambil punya temannya. Dan kalau ngambil rokok ini dari kebiasaan, ya kan? Nyuri yang menurut dia kebiasaan itu nyuri rokok nggak apa-apa kan? Temennya nggak ada, ambil dari satu yang rokok. Dan kalau meminta itu yang nggak punya malu adalah orang yang minta rokok. Hampir semuanya itu ketemu temannya ini nongkrong. Bagi rokok dulu, nggak malu. Karena apa? Ada iblis, ada setan.
yang memang bersekongkol. Ya, pokoknya kasih, minta kasih, minta kasih. Kenapa? Peluang iblis setan ya mulai tambah penyakit lagi, tambah temen yang akan bunuh diri lagi, teman bunuh diri lagi. Dan tidak ada satupun orang yang diminta rokok itu enggak kasih, pasti kasih semua. Lihat, enggak ada minta aja di sini enggak ada. Tapi kalau untuk sedekah, iblis ngomong, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Sementara untuk sedekah, iblis ngomong apa? Nanti fakir, nanti miskin, nanti berkurang harta. Tapi untuk keburukan, kebatilan, kasih semua. Bahkan dia nggak minta aja ditawarin. Mau apa? Oh, apalagi kalau di jalan raya, di jalan Margonda ini, penjual rokok itu amat sensi macamnya. Bajunya segini, roknya mini, kaosnya pakai adiknya umur 5 tahun dipakai. Pintar meraihnya. Pas Abi tahu itu pas lagi di showroom mobil, Abi lihat di situ, dia pada masuk tempat apa gitu. Ternyata sales ada 2 orang itu, parahnya luar biasa, cantik menawan dengan bawa rokok. Ini rokok terbaru loh, merek paling enak loh, cobain dulu buat gratis. Beli 1 dapat 1 bang. Beli 1 dapat 1. Kalau beli 2 dapat 2 bang. Beli 3 juga dapat 3. Akhirnya tadinya nggak mau 1 kali sekali juga. Banyak yang kemudian minta nomornya, mau dikirim, tinggal ya bang ya, tinggal minta. Ya Allah ya Allah, pintar sekali. Dan ini salah satu perangkat iblis dengan untuk membunuh ya secara massal, tapi dengan batik tadi dan pelan-pelan tapi pasti, pelan tapi pasti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu yajru ilal kathir. Fa maka innahu sumuni atadakhir tadi. Fa'innahu, karena sungguhnya at-tadkhir qalil tadi yajru ilal kathir, yajru bisa artinya itu mengalir, tapi masa suatu rokok mengalir akan menjadi, ya juru akan menjadi ilal kathir kepada banyak. Tadinya awalnya selisah 2 isra, ya, karena sudah merasakan maka akan bisa menggiring, ya juru bisa menggiring, ya juru bisa menjadikan, ya juru bisa menjadi ketagihan ilal kathir kepada banyak. Fayusbihu maka yusbihu akan menjadi adatan kebiasaan, rasikhatan, yang sulit dihilangkan, yang kuat, rasikhatan yang kuat, yang melekat, kebiasaan yang melekat, kebiasaan yang kuat, rasikhatan, kebiasaan yang kokoh, kuat, apalagi melekat, darah daging, nah itu bisa
biasanya yang susah dihilangkan rosikhoh. Yas'ubu yang sulit, susah. Apa yang susah? Fa'ilnya yas'ubu, tarbuha, meninggalkannya. Nya itu apa? Kembalinya pada biasa merokok tadi. Kama sebagaimana yuqalu dikatakan. Yuqalu bagaimana contoh diungkapkan, dikatakan fil khamri di dalam masalah kasus peminum khamr, fil khamri di dalam minum khamr. Dan benar itu, orang yang kejadian yang sudah biasa minum khamr itu nggak bisa, namanya kecanduan. Itu kalau nggak minum itu dia akan nggak nafsu makan, nggak nafsu aktivitas, bahkan mereka tidak bisa terjaga ya melakukan aktivitas seperti syuting, seperti meeting. Jadi itu saya punya mantan benar-benar pakai bukan khamr lagi, tapi pakai apa saja, pil koplo itu mas ya. Nah semacam itu, padahal harganya mahal itu. Satu butir itu ada yang 60.000 ada. Tapi enak kalau saya meeting masa dari mulai isya sampai subuh biasa. Kalau nggak pakai itu saya molor. Ya, terus seperti nggak bisa kan? Jadi itu benar-benar matanya jadi celok, badannya kurus karena kalau sudah makan itu udah nggak ingin apa-apa. Ya kan? Tadi ya kalau nggak ketemu apa saja, ya. Kalau nggak dapat uang, ya sudah, mungkin punya teman, minta apa utang dulu, ini dijual seperti itu bahaya, ya, itu narkotika. Sekarang banyak apa ya? Banyak ini bentuknya dan nama-namanya itu tidak hanya nama yang kita biasa kenal, ekstasi, kemudian pil koplo, ada lagi itu narkoba, ada apa lagi itu banyak sekali. Malah bisa dibubuhkan di jenis makanan-makanan anak-anak, bisa ya. Dan luar biasa penyedarannya itu, mereka punya satu cara untuk mengelabui aparat itu. Kadang dimasukkan kemarin, Abi baru lihat itu tayangan salah satu media itu dimasukkan ke apel, mohon maaf nama gua yang Abi untuk makan narkoba itu salah itu di dalamnya ternyata dibuka adalah pil koplo semua, pil ekstasi, dalamnya salah, bentuknya persis gua salah, nanti dibuka itu berapa ton. Begitu, kadang masuk di pulpen ya, atau alat-alat berat di besi-besi yang sepertinya dia kirim ke Indonesia, tapi dalamnya besi-besi yang buat jembatan apa itu isinya ternyata pil dan narkoba yang sudah dibuka ya kayak semacam pil yang kayak vitamin. Itu caranya mereka iblis lakukan mengalir, ini menghancurkan, ini merusak akal tidak. Kalau sudah minum itu sudah bilang semuanya akal sehat, apapun dilakukan, dia mau mencuri, mau zina, apa tidak ada yang ditakuti, pokoknya dia miliknya dia. Ini mudah-mudahan anak-anak gak kenal itu. Banyak pemuda-pemuda yang kenal itu sudah langsung hancur masa depannya, masuk penjara. Bahkan ada jamaah kita yang kita tak sebutkan nama dan alamatnya itu sampai punya anak dua-duanya meninggal karena
overdosis. Yang pertama, kedua, ke rumah sakit bertolong meninggal. Kemudian yang kedua juga sama kepergian dari kakaknya tadi hanya meninggal. Alhamdulillah. Ya. Rokok pun begitu ternyata bil khomri katanya. Sama yuqal bil khomri. Dan rokok itu mampu dan bisa kalau sudah ada kan, maka apa? Rosihotan yas'adu tarkuhan. Kalau sudah kecanduan, ya sudah menjadi kebiasaan, maka amat sangat susah sulit untuk meninggalkan. Dan itu teman jamaah itu yang sudah taubat dari khamr itu akhirnya dia mengakui, kalau saya nggak ditangkap polisi Ustaz, saya mungkin sampai saat ini akan terus menikmati mengkonsumsi itu. Ada hikmahnya juga dimasuk penjara. Dimasuk penjara nggak bisa dapat narkoba dari siapa-siapa. Hanya yang dimakan itu, yang dinikmati itu, dan dia ingat anak istrinya, ternyata taubat benar-benar. Tapi susahnya luar biasa. Ya, wahid dalam bilang saya dari pelapor wahid panggil. Nanti dia wahid dalam perokok itu matanya juga semua, badannya kurus, bisa pun bibirnya hitam, hitam arang. Kemudian dia akan bisa mengesampingkan istrinya, dia pilih rokok daripada istrinya. Ada rokok, ada istri. Mau beli rokok apa nganterin istri? Ini beli rokok daripada nganterin istri. Mau kemana? Nganterin dong bang? Enggak, saya mau beli rokok. Milih beli rokok daripada nganterin istri. Ini para ini santriwati, kalau suaminya merokok, ya pokoknya syarat pertama, syarat suami adalah soleh. Kaya nggak apa-apa, ya ganteng nggak apa-apa. Yang penting syarat yang ketiga, tidak merokok. Tulisin ya, silakan. Ya, kopinan aku, ya, dengan Bismillah. Tapi ingat, tanpa merokok. Tulisin tempat rumahnya ya. Silakan siapa saja boleh memindahkan. Tapi silakan. Pertama tulis besar tuh. Yang pertama kriteria adalah yang soleh. Kaya nggak apa-apa mas, ganteng juga nggak apa-apa. Yang penting soleh dan tidak merokok. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Indah ketiga al-kaksi. Al-kaksi pada gelas. Indah ketika al-kaksi pada tuangan gelas al-ula yang pertama. Seperti itu dikatakan sebagaimana orang kecanduan itu kenapa bisa kecanduan koper berikutnya karena apa? Tuangan koper di dalam gelas yang pertama itu kemudian saat dicoba. Ini ya rasanya. Ternyata apa? Wow, rasanya, katanya. Wah, melayang-layang kemana-mana. Indah pokoknya begini. Jadi orang yang punya masalah itu selesai masalahnya dalam sekejap itu. Kemudian akan merasakan, akan terus ingin menikmati dengan korban hari berikutnya. Nah inilah, makanya jangan sekali-kali coba. Kalau sudah kecanduan, susah untuk ditinggalkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wahdah. Ini lagi. Wadah ihdar. Wal hadirat wahdah. Wal hadirat. Wal hadir asal yang kedua wal hadir. Dan hendaklah waspada. Kulla dengan sangat al-hadari kewaspadaan min dari muqarabati mendekati az-zina zina amil khamri atau minum khamr wal qimari
dan judi. Tiga ini nggak bisa dipisahkan ya. Ketiga-tiganya kalau ada salah satunya biasanya ada. Satu apa? Mabuk-mabukan, biasanya temannya apa? Judi. Dan di tiap perjudian pasti ada arak. Dan setelah judi, mabuk kemana larinya? Pasti perzinahan. Itu satu paket kemaksiatan yang selalu ada. Judi, khomer, perempuan. Ini mu'alif benar-benar pokoknya dengan sungguh-sungguh hindari di tiga hal ini atau salah satunya. Kalau bisa menghindari salah satu ini, insya Allah akan selamat. Enggak judi, mudah-mudahan tidak ada khomer di sini. Enggak minum khomer, insya Allah akan selamat. Tidak akan melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Fa innaha fa maka inna sesungguhnya muqarabati zina wal khamr wal qimar tadi tahwi itu bisa tahwi menjerumuskan menggiring, menjerumuskan, mencampakkan bimurtaki dia dengan murtaki dia para pelakunya. Ila kepada mahawil ari wad damari. Ila kepada mahawi jurang al-ari kecemaran. Al-ari bukan hanya telanjang saja, tapi karena memang orang yang sudah tidak ada rasa malu biasa menggunakan al-ari, telanjang, artinya sudah busuk banget, sudah cemar banget, sudah bau banget ya. Ketika orang sudah melakukan seperti itu, maka dia akan tercemar nama baiknya, hilang kehormatannya ya, al-ari. Orang yang melakukan itu apa tadi? Akan terjerumus kepada apa? Jurang kecemaran, jurang hilang kehormatannya, kemuliaannya. Wad damari, tidak hanya kecemaran atau hilang kehormatannya, kemuliaannya, tapi wad damari, dan akan terjerumus kepada jurang kehancuran. Ad-damar, kehancuran. Coba kalau sudah orang, mohon maaf ya, sudah mabuk-mabukan, sudah judi, itu di mata masyarakat sudah. Coba, siapa sih itu? Oh, itu yang biasa judi itu. Biasa itu, siapa itu? Biasa tidak malam dia. Di masyarakat sudah hilang ya, rasa hormat, rasa malu, sudah tidak peduli orang seperti itu. Sudah tidak punya muka, tahu, tidak punya muka banyak. Siapa lagi? Telinga apa? Telinga gajah, mulut angsa. Yang saya tuh nggak tahu kan mana tuannya, mana orang tuanya, asal nyonyor aja ya. Nah, orang-orang yang sudah melakukan tiga hal ini kemaksiatan, dia akan hilang rasa malunya. Dan tidak pernah dia ada sesuatu yang
apa ya? Tidak ada kepedulian lagi pada dirinya sendiri. Bagaimana orang mencemooh dia, sudah. Ya Allah, teman-teman, hilang semua akal sehat. Mabuk-mabukan, judi, zina. Kemudian waktu abdi ila khorabidiyah. Allahu Akbar. Tidak hanya dirinya, ya pelaku akan terjerumus kepada jurang kehancuran, akan dipermalukan. Tapi waktu abdi ila khorabidiyah, waktu abdi dan akan menyebabkan ila khorobi, ila kepada khorobi, kehancuran atau roboh. Khorob kehancuran atau roboh. Adiyari, rumah tangganya. Tidak hanya dirinya, tapi harga diri, keluarga, kehormatan keluarga akan tercoreng dengan seorang kepala rumah tangga yang sudah melakukan perbuatan itu. Akan tercap. Siapa itu? Itu suaminya itu yang tukang judi itu. Itu suaminya itu. Ya Allah, ya Allah. Istrinya kena imbasnya, anaknya udah malu gak punya muka di depan teman-teman kelasnya saat sekolah. Tuh yang tadi malam ya, yang ketangkep ya itu ya, itu bapakmu ya. Ya Allah, yang bawa narkoba itu ya. Ya Allah, kayak apa itu? Hancur sudah masa depan, cita-cita, keluarga, anak-anak. Ya tuh, bahkan di Ramadina itu sudah ada tuh. Ramadina itu sudah banyak kasus-kasus itu. Yang sekarang masih di penjara malah anaknya. Di Ramadina sudah masuk di kampung-kampung ini narkoba itu. Jadi alasannya pertama itu karena keuangan. Dia minjem temannya uang. Temannya ngomong deh, kalau mau nggak utang lunas atau tak pinjemnya, tapi antar ya baliknya. Ya antarlah, mau dapat uang. Yang lumayan sekali ngantar sekian. Nggak pernah dia selama itu bekerja dikasih uang sebesar ini. Ternyata ngantar narkoba, ngantar di sana. Tangkaplah salah satu pemakai. Dari siapa? Dari A. Tangkaplah pemuda Ramadina. Karena bapaknya dimintai uang untuk menebus mengeluarkan anaknya nggak mampu, akhirnya anaknya masih di penjara sampai saat ini. Berilah lebaran ini kemarin dia ke rumah. Ya Allah. Wabil akhirah, apalagi di akhirat, yang di dunia sudah seperti neraka, apalagi neraka sebenarnya di akhirat tadi. Wabil akhirati, dan di akhirat ila syiddati adabina, ila sampai syiddati, dia akan merasakan apa syiddah, yaitu amat sangat dahsyat adabi siksaan nari neraka. Apalagi di akhirat nanti dia akan mendapatkan siksaan yang amat sangat pedih dia rasakan. Di dunia sudah tidak punya kehormatan, sudah hilang ya kepercayaan orang, sudah tidak punya muka. Di akhirat sudah maka di siksa yang luar biasa, siksaan Allah. Allah Ta'ala, kalau berfirman Allah Ta'ala mati, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wadan la yaman taqrabu, engkau mendekati al fawahisha, perbuatan-perbuatan yang keji. Keji itu al fawahish di dalam Al-Quran itu adalah perbuatan-perbuatan keji yang berhubungan dengan apa? Kelamin, zina. Kalau al-munkar, perbuatan-perbuatan dolim yang berkaitan dengan harta, beda ya. Munkar, rampokan, munkar.
Ya, kalau fawahisya itu berkaitan dengan perbuatan yang menyebabkan pada rusaknya moral diri orang itu, yang dengan zina, yang perselingkuhan dan fawahish. Bisa Allah. Kemudian ma dhuhara minha wa ma batan. Ma dhuhara, ma apa-apa dhuhara yang tampak, wa ma batana, ma dan apa-apa minha dari fawahish tadi, ma apa-apa batana yang tidak tampak, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, jangan pernah engkau lakukan. Karena ada orang yang kira-kira dia melakukan, tapi sementara ketika ada kerumunan orang banyak dia nggak melakukan. Itu berarti tidak ittaqillah haitsuma kunta. Takwanya hanya di majelis taklim. Ketika saat di pasar, saat di sendirian dia asyik melakukan maksiat ini. Nah, makanya di sini dijelaskan oleh Allah, ma dhuhara wa ma batan, sepi maupun ramai tetap hindari fawahish. Termasuk salah satunya kalau untuk anak-anak muda ini biasanya yang mereka takut berzina itu bukan zina langsung, tapi sesuatu yang mendekati zina. Apa itu? Nonton porno, itu dekati itu. Tapi sekarang itu ada medianya. Kita melihat misalnya lah, ini lihat cari bahan-bahan makalah atau bahan ceramah itu yang muncul di situ, ya kan? Ada sosok Markona sama Agus misalnya tiba-tiba nongol. Nah, dia melihat terasik, lupa dengan tujuan pertama nyari makalah tadi, bahan ceramahnya tadi, dia tonton itu. Nah, itu termasuk takluk isinya. Apalagi mendekati sini selain nonton kayak gitu, lihat seperti itu. Apalagi membaca. Anak-anak sering kan beli komik yang isinya tentang percintaan, terus dia akan terbawa itu, halusinasi adanya. Dia kan, dia membaca terus membayangkan si Budi kemudian ketemulah dengan Fatimah. Tiba-tiba di tengah perjalanan Fatimah tanpa sengaja kemudian tersinggol tangannya oleh Budi. Saat itulah jatuhlah buku dan pulpen Fatimah. Refleks Budi kemudian mengambil buku dan pulpen Fatimah. Tapi dengan waktu yang bersamaan Fatimah pun mengambil buku dan pulpen miliknya. Saat itulah antara wajah Budi dan Fatimah saling memandang. Tengok, ya Allah, itu mungkin Allah itu membayangkan. Akhirnya mereka sepakat untuk saling minta maaf. Dari maaf itulah kemudian mereka bertukar HP. Kemudian esok harinya mereka bertemu di satu taman yang indah. Nah, di pertemuan itu ternyata hujan begitu deras. Akhirnya mereka bahaya sekali. Bahaya ya. Itu takluk di sini. Mereka mau pulang nggak ada payung. Ya. Akhirnya menginaplah di situ. Berdua. Apa yang Anda bayangkan? Nah, itu bahaya kan? Kalau dua bertemu antara laki dan perempuan, siapa yang ketiga? Setannya mana? Komik itu setannya. Ya. Yang ketiga, buku bacaan. Lalu yang ketiga, ngintip. Gue gak boleh. Ya, suka ngintip. Kalau di kampung-kampung dulu kalau ada pengantin baru pada ngintip. Diintip. Ya Allah ya Rabbana. Pengantin baru diintip. Siapa pengantin baru nih malam ini? Oh, Agus sama Markona. Anak-anak muda langsung sepakat. Janjian. Pagi atau siangnya itu nyari lubang. Ya Allah ya Rabbana. Nah, gimana cara menghindarinya? Pesan Rasulullah dengan perbanyak puasa. Fa'alihi bisawm fa'inna lahu hijab. Puasa yang sudah masanya jika belum
ya mendapatkan pasangan segera banyak puasa. Kemudian yang kedua, kita alihkan dengan perbanyak olahraga. Jadi terlatih sekarang bisa ya. Jangan kemudian malah pemula jauh, nggak perlu dibantah, ya sudah penyakit menjadi nggak kemana-mana. Di rumah aja pelukan sarung, kadang-kadang ada apa namanya itu pintu dia gantungan, bergantungan di depan pintu itu. Nah itu menandakan dia minta kawin. Allah Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat apa ini tidak? Wala taqrabu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Surat apa? Al-An'am. Ayat berapa? Kasih ayatnya. Ayat 151. Wa qala ta'ala, wa dan qala berfirman Allah Ta'ala, wala taqrabu zina, wa dan la jangan taqrabu untuk mendekati az-zina. Mendekati aja tak boleh, haram, apalagi zina. Termasuk salah satu apa ya, pacaran ini. Alasannya apa? Gak ada. Kalau kita kan nabi, kita kan pacarannya secara Islam, gak ada. Islam gak mengajarkan pacaran. Ya kenal, lamar, nikah, selesai. Gak ada pacaran. Pacaran dalam Islam gak ada. Islam mengajarkan pacaran. Ya ta'aruf, kenal, lamar, nikah. Kenal, lamar, nikah. Pacaran kapan? Setelah nikah. Nah, digandeng, diajak kemana-mana, diajak nonton film namanya itu Shinchan. Mama, Shinchan dapat mama. Wah, lebih banget. Diajak nonton film kasino, ya udah halal pacaran. Pacaran setelah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Malah yang ini lucunya anehnya begitu, yang diajak nonton dulu nikahnya mati tahun depan. Ya Allah, nontonnya film-film romantis lagi. Apa nanti jadi praktekin? Ya bahaya ya. Termasuk nonton begitu, tidak persintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu sesungguhnya zina karena ada fahisyatan, itulah perbuatan tercela. Keji, fahisyah keji. Wasa'a wa dan sa'ahu sabila jalan, sabila jalan yang amat sangat buruk. Perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang adalah jurang kesesatan, jurang kehancuran, dan ini menuju jurang ke neraka. Satu lagi ayat Allah wala ta'ala, wala berfirman. Surat apa? Wala berzina ada sudah? Surat berapa? 30. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru sungguhnya khamr, arak, narkoba, narkotika, koplo, apalagi itu, wal maisiru dan berjudi. Apa lanjutannya? Judi merugikan, menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan apa? Bohong karena perjudian orang. Apa ya? Lupa itu bagus ya. Bagus nyanyi Roma itu. Roma itu dia sedang nyanyi, tapi nasihat dia mengambil dari ayat-ayat Allah, kemudian disampaikan melalui pesan lagu. Menang semua itu. Karena perjudian itu menjadikan kemenangan, padahal tidak ada satupun orang yang judi itu akan sukses.
tidak akan menang suatu saat menangkan kalah karena ada adatan itu, ada sudah menjadi kecanduan. Saat ini nggak ada satupun ya orang yang kemudian judi menang pasti besok akan judi lagi, ya, dan itu pasti akan habis. Nggak ada orang ceritanya judi itu menjadi kaya raya karena berjudi. Tapi ada anehnya ini, ada Pak Haji yang dikabari oleh keluarganya, oleh teman-temannya kampungnya itu, Pak Haji, anak Pak Haji lagi judi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nah. Siapa yang tahu? Yang dia di sana, Pak Haji, judinya di sana. Tapi alhamdulillah apa menang Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi kalau jadi bilang astagfirullah, bilangnya menang, alhamdulillah. Enggak tahu itu ceritanya dari siapa itu. Ya, tapi insya Allah enggak ya. Yang namanya haji masuk alhamdulillah namanya. Namanya haji palsu. Wal maisuru dan apa? Apa jam? Perjudian. Kemudian apa kalimatnya? Ayatnya? Wal angsobu. Apa angsobu? Wal angsobu dan mengundi apa? Angsob itu menyembah berhala atau apa itu? Angsob di ayatnya berkorban untuk sesembahan. Jadi dia menyembelih binatang, tapi bukan untuk disedekahkan, tapi untuk sajid, namanya angsob. Apa? Kalau kita berarti berkorban untuk berhala, gitu aja. Al-angsob. Insya Allah tafsirnya begitu. Al-angsob berkorban untuk berhala. Ini nggak boleh juga, karena di beberapa daerah yang masalah begitu ya. Orang mau nyunati atau nikahin anaknya bawa itu saja. Ada kan? Nah, taruh di jembatan, di tempat-tempat yang mereka anggap angker. Itu ada uangnya, ya, ada makanan, lengkaplah makanannya itu. Ada centil, ada triwul, ada gaplek, ada getuk, ada geblong, ya, ada wajib, ada semuanya itu. Dan ada bunganya, ada wangiannya, ada minyaknya. Enggak berarti orang ambil. Kalau saya ketemu itu tak ambil semuanya. Itu bukan jin makanannya, bukan seperti itu. Itu makanan manusia dimakan ya Allah ya Rabbi. Itu masih ada juga. Itu angsob namanya. Ya, jadi dia memberikan sesuatu untuk yang dianggap bisa memberikan pertolongan kepada dia. Itu syirik juga, hati-hati. Ya, tidak ada berhala yang kelihatan bendanya. Apa namanya itu lata uzza saja, tapi itu termasuk al-angsob. Baik, lanjut. Wal azlam itu apa? Mengundi dengan anak panah. Jadi undian apapun bentuknya, kalau di zaman dulu jahiliyah itu dengan, karena tidak ada alat undian yang seperti era modern ini. Kalau sekarang undiannya dengan anak panah, tapi tinggal apa? Ngetik tombol, ya. Kita di sini, kemudian kepala judinya di Amerika itu bisa dengan perjudian era modern itu. Ada kan namanya game online atau judi dengan judi online saja. Ada itu. Sampai dia itu habis 10 mobil. 10 mobil ya. Diundang oleh dokter siapa di daerah Fatmawati. Kemudian dia coba, Ustaz, waktu rugi hari saya, tidak sebutkan namanya, tidak sebutkan lokasinya, tapi ini kisahnya. Dan kenapa, Pak? Adik saya
habis 10 mobil. Untuk apa 10 mobil? Judi. Ternyata judi ini judi online. 10 mobil. Sebuah. Ya Allah. Nah, yang 5 mobil ini dia cari-cari untuk di daerah sana. Dicari-cari karena 5 mobilnya mobil rental yang kemudian digadi. Dia minjem nih asali 1 bulan 3 juta, tapi digadi orang 30 juta. 5 mobil, 30 kali. Wah, berarti gimana nih? Oh iya, sudah diulang, tapi tidak ada reaksi. Nah, ternyata itu memang faktor genetik yang memang sudah mengancam luar biasa, enggak karena faktor makhluk seperti jinnya. Karena benar-benar kalau kita lihat, kalau ada makhluk halusnya langsung reaksi. Ya, aku sudah lihat 2 kali nggak ada reaksinya, kemudian saya interview dia di mana, apakah ini dilakukan secara wajar atau enggak wajar, secara sehat akan satu. Dan kenapa dilakukan apa enggak tahu, dapatnya seperti ini. Ya tahu, tapi saya nggak bisa ninggalin canduan. Apalagi saya sebagai di situ dipanggil itu bos. Wah bos, saya bos, wah orang kaya. Tapi seperti itu 10 mobil dalam waktu 14 hari. Jadi 1 hari itu bisa 1 mobil. Ya Allah, itu jadi baik. Walaupun nggak ketemu, tapi kok bisa ya? Mau doa itu gimana caranya? Itulah judi era. Kalau di zaman dulu pakai apa? Anak panah. Nah, siapa yang bisa menancapkan anak panah itu di sana, ya, dengan pas, maka dia akan mendapatkan hadiah sekian. Tapi kalau nggak bisa, beri kasih saya semua. Itu judi namanya. Dan sekarang tidak hanya anak panah saja, sepak bola pun bisa jadi ajang perjudian. Contoh begini, Musa sama Nopolis. Musa jago mana yang mana dia di Indonesia. Jawa Bandung sama Persija jangan. Ya, misalnya mana nih pelatih dia apa yang terkenal? Nah, itulah namanya apa lah ya. Ya, atau yang orang-orang kita misalnya Bandung Persija sama Persib ya. Persija sama Persib. Bandung apa? Persiba Persib ya. Nurholis ngomong sama Musa, kamu jago mana? Musa tidak, saya Persija. Berani berapa? Kalau menang Persib berani berapa? Musa ngomong, yaudah 5 juta. Kalau memang Bandung menang, nih 5 juta untuk kamu. Musa bilang sama Khalid, terus kalau Jakarta menang, kamu mau ngasih berapa ya Khalid? Khalid bilang, yaudah sama 5 juta. Akhirnya ternyata yang menang adalah Persija. Khalid kemudian diminta uangnya oleh Musa. Walaupun tidak ketemu ini, hanya lewat telepon. Itulah online namanya. Ya kan? Kalau enggak, Musa langsung mengerahkan massa. Dia ternyata punya bodyguard yang siap memantau tahu rumahnya Khalid. Kalau enggak diajar Khalid. Seperti itu. Nah itu judi namanya. Apa Musa? Judi. Jadi judi itu tidak hanya pakai kapul yang seperti itu, tidak itu saja, tapi ternyata menjadi permainan orang bisa dijadikan ajang judi. Bulu tangkis seperti itu. Ini hati-hati. Permainan bulu tangkis bisa jadi judi juga. Misalnya main antara klub A, klub B. Kalau menang ngasih Pukari ya. Iya. Kalau tapi kamu kalah gimana? Ya Pukari juga. Maka minuman itu minuman haram. 5 juta tadi Musa juga haram. Karena dari hasil perjudian juga boleh dikasihkan makan untuk anak istrinya. Yang enggak ada. Apapun walaupun sedikit Ustaz untuk ini lah, untuk semangat enggak boleh. Karena ada beberapa tempat roda itu hanya Rp1.000. Walaupun Rp1.000, maka untuk menyemangatkan dan haram.
qalilan au katsiran haramun. Yang enggak ada. Ini judi kan sedikit, enggak ada. Dispensasi sedikit atau banyaknya haram tetap haram. Baik. Rijsun, apa kata Allah? Rijsun itu adalah najis, kotor. Min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji, kotor, najis. Apa lagi? Kotor, keji, najis, rijsun. Min dari amali perbuatan asyaitan, syaitan. Wajitanibu maka ijtanibuhu jawilah. Perbuatan itu la'allakum supaya kalian semua tuflihun menjadi bahagia, tuflihun beruntung, tuflihun menjadi sukses, tuflihun beruntung, tuflihun bahagia, tuflihun sukses. Innamal yuridu syaitan, ayatnya panjang, kita habiskan saja. Innamal sungguhnya la'allakum tuflihun, dan tentunya kata waktu kita komitmen dengan waktu pada istiqomah jam 8 pas kita selesai. Kemudian manfaat anak-anakku, insyaallah kita ke depan ya. Nanti kata memang kita diuji oleh Allah, keluarga kita, rumah tangga kita seperti ini, dan segera ya buka kitab ini, bacakan kepada mereka. Ini doa pasangan berlayarnya untuk kehidupan kita, untuk cita-cita masa depan anak-anak kita dengan judi membuka kehidupan. Ayo alalan tambah satu aja, mana deh? Pinjam dekat. Ada, sampai mana? Tambahnya dekat. Ini deh kita, mari ya. Sampai mana tuh? Sudah sampai mana terakhir? Apa sudah selesai? Pak Maudul 17. Mas Ali sampai mana? Ada batasnya nggak? Karena nggak hafal semua, jadi nggak tahu semua. Memang harus dihafalin. Jadi hafalan kita sampai mana tahu, ya. Nggak ada yang ingat. Ada sampai mana ya? Itu tadi kan Zainab sampai mana? Terakhir di hari 2 ini. Ingat nggak? 20? 23. Ya 23. Nanti tinggal satu lagi, nanti diulang. 23 dibuka ke 23. Fa asratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa asratuhu bi rijli tabri 'ala al-mahdi. Sudah ketemu semua tuh? Ayo dibaca sama-sama nanti yang mulai. Bukan birroji tapi birrij. Kalau rojul itu laki-laki, kalau rij kaki, betul? Ya, kalau rojuli laki-laki, kalau rijli kaki, laki-laki yang punya kaki. Rijli, apa dia? Ayo lagi.
menit aja, paling lama 5 menit. Apa nih? Satu menit. Dua menit. Tiga menit. Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah. Nah, tutup semuanya. Maghrib tutup. Jadi mulut yang terpeleset, kepalanya terpenggal. Artinya apa? Jadi ketika ada orang yang berucap atau kata-kata yang tidak baik, itu bisa mengakibatkan hilang nyawa kita. Karena banyak sekali kejadian peristiwa itu yang mungkin sering kita saksikan di Indonesia. Ya, gara-gara mulut ada seorang karyawan kemudian dimarahi oleh bosnya dengan mohon maaf kata-kata yang kasar. Bosnya Cina ya. Kata-kata yang nggak pantas lah. Nama binatang luar dia ada. Ini contoh ya. Contoh dalam redaksi syair itu. Kemudian si karyawan ini merasa terhina banget. Kenapa? Saat ucapan itu di depan karyawan yang lain, dia merasa direndahkan, dihina, dicaci, dimaki luar biasa. Malu dia datang, kemudian dia sudah kalap, sudah nggak tahu bagaimana caranya untuk melampiaskan dendamnya itu. Akhirnya si bos itu dibunuh. Nah ini kan mulut yang terpeleset dengan cacian makian. Makanya salamatul insan fi haidil lisan. Itu benar. Selamatnya manusia diantaranya adalah dia ketika saat mampu dan bisa menjaga lisannya untuk kata. Akhirnya, tapi Pak Asrul Bini jadi tabri. Dia kalau ada orang yang terpeleset kakinya, ya mungkin sakit awalnya, tapi dari 2 hari, 3 hari akan sembuh. Ya, bahasa ini bisa mudah untuk kita buat kiasan, ya, untuk penyampaian satu contoh atau ilustrasi bahwa di dalam menjaga lisan itu apa sangat penting, dalam menjaga ucapan itu apa sangat penting. Bahkan ada kata-kata yang sering kita juga dengar, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lidah melukai hati, kemana obat harus dicari? Apa? Gimana? Bila pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lisan melukai hati, kemana obat? Tidak dicari. Mungkin bisa memaafkan, tapi susah melupakan. Saya maafkan dia, tapi mohon maaf, susah, ya. Saya maafkan dia, tapi susah melupakan. Engkau sakiti hatiku, engkau khianati cintaku, engkau rebut pacarku,
sekarang menjadi suami, aku maafkan, tapi susah untuk melupakan. Allah Alhamdulillah sudah ayat pahala umrah sempurna sempurna yang belum sholat suruh ya sekalian satu dua sudah masuk ke